Shalom, senang dapat menjumpai saudara dalam Renungan Harian Bulan Keluarga GKI Harapan Indah. Sebuah refleksi singkat dari firman Tuhan yang memandu kehidupan keluarga kita. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu 19 Oktober 2022, diambil dari Roma 12 ayat 5 yang mengatakan, "Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain." Ketika kita membaca atau mendengar tentang tubuh Kristus, maka ada banyak hal yang terlintas dalam pikiran kita, bukan? Tidak sedikit orang Kristen mengaku diri adalah Kristen, namun tidak mau hidup sebagaimana Kristus hidup. Singkatnya, konsep tubuh Kristus sangat berkaitan erat dengan konsep panggilan individual setiap anggota, atau mereka yang dipanggil oleh Kristus untuk masuk dalam persekutuan, beriman kepadanya, dan melakukan kehendaknya. Setiap anggota mempunyai fungsi yang berbeda, namun merupakan satu tubuh. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 4-5 bahwa satu tubuh memiliki banyak anggota. Setiap anggota adalah bagian tubuh Kristus dan merupakan anggota seorang terhadap yang lain. Tidak semua anggota tubuh Kristus mempunyai fungsi yang sama. Ada yang berperan sebagai mata, telinga, tangan, maupun kaki. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap anggota sama pentingnya, karena tubuh tidak mungkin bekerja jika hanya satu anggota yang berfungsi. Juga bahwa setiap anggota membutuhkan anggota yang lain. Begitupun keluarga kita. Perbedaan peran kita sebagai seorang ayah, ibu, kakak, adik, di dalam keluarga menjadi sebagai bagian penting dalam membina sebuah keluarga. Terkadang kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, dengan peran yang kita jalankan di masyarakat ataupun tempat kerja. Padahal, keluarga yang menjadi dasar semuanya itu terlewat. Tidak sedikit juga kita yang terjebak dalam membanding-bandingkan seberapa penting peran di dalam keluarga. Menganggap diri sendiri lebih hebat daripada anggota keluarga lainnya. Ataupun orang tua yang membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Sehingga ada anggota keluarga yang merasa tidak mempunyai peran penting, tersisih, dan merasa tidak dibutuhkan. Kadang bahkan menjadi beban keluarga tersebut. Dengan menyadari bahwa karunia yang dimiliki satu anggota keluarga dan lainnya berbeda-beda, tetapi semua tetap merupakan anggota tubuh Kristus yang diperlukan agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, keluarga memerlukan setiap anggotanya untuk menjalankan peran masing-masing, baik itu sebagai orang tua ataupun sebagai anak yang seturut dengan kehendak Kristus. Jika dalam setiap keluarga tercipta rasa memiliki satu sama lain, mendukung dan menopang satu sama lain, maka akan berdampak positif bagi masyarakat, tempat kerja, sekolah, bahkan terlebih di gereja. Gereja akan bertumbuh dengan baik jika ditopang oleh keluarga-keluarga yang bertumbuh dalam Kristus dan bisa menjalankan peran masing-masing. Kita tidak dipanggil untuk melakukan semua pelayanan secara sendirian, namun apa yang kurang dari pelayanan seorang akan dilengkapi oleh anggota yang mempunyai panggilan yang sesuai. Dengan menyadari setiap talenta dan peran masing-masing dalam pelayanan. Ketika semua bekerja sama tanpa membanding-bandingkan, teringat kita lagu yang viral akhir-akhir ini, "Ojo dibanding-bandingke." Terkadang ada saatnya kita menjadi figuran, tidak menjadi yang utama. Bahkan kadang terlewat dan dilupakan. Padahal, peran itu juga dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Tentunya tidak mudah melakukan itu. Tapi, dengan kerendahan hati membuat kita mempunyai kerelaan untuk melakukannya dengan tulus. Fokus kita adalah bukan diri kita sendiri, tetapi tujuan bersama, sebagai sebuah kesatuan, baik itu dalam keluarga, masyarakat, tempat kerja, dan sebagai bagian dari jemaat di gereja. Sama seperti semboyan kita sebagai sebuah bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Demikian renungan kita hari ini, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Selamat berbahagia bersama keluarga, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.